Natalia dan Kimi. Oh, Nata lagi. Ini Kiminya gold berarti ya. Tapi Natanya yang bakal mengganggu sih. Ini Mobile Zen gak bakal enak banget lah buat jalan. Karena ya kita tahu early-nya kalau memang bisa dipegang oleh Natalia bakal berat. Dan Brody yang ada di sisi dari BTK ternyata dua hero yang cukup tipis yang bisa menjadi makanan untuk Natalia. Oke, cukup menarik dari kedua. Onyx PH. Karena aku masih belum, nggak tahu ya, aku ngeliat Shark pakai Kufra, nggak tahu ya, aku melihatnya sih ini draftnya dari anak-anak BTK, kayaknya emang ini draft yang sudah mereka persiapkan mungkin ya untuk di upper bracket sekarang. Jadi emang tidak bisa dibaca oleh tim musuh sehingga mereka memakai hero-hero seperti ini. Dan bahkan kita juga tahu ini Baloyski atau Baloy, Lito Baloyski yang akan menjadi Lito Wonder ya untuk anak-anak Onyx PH. Oke. Ya yang aku takutin justru ini ya sih Nat. Siapa namanya, Natalianya sih. Kayak mereka tuh kayak oke, tuh, udah kan baru dia omongin. Walaupun agak sedikit miss sedikit banget sebenarnya hatred tadi. Hampir ya. Hampir aja. Tipis banget itu. Hampir banget, dia agak sedikit miss untuk stun ya. Iya. Tapi untung langsung bisa di follow up dengan cepat. Walaupun ada Purify juga, masih ada execute dan langsung diamankan balik. Dan yes, Shark yang langsung saja nge-secure killnya di arah gold lane. Marky yang menjadi sasaran Nechimomo. Iya, Marky. Oke, ini agak sedikit mahal karena gold lane-nya yang ditukarkan. Sementara Zia yang tumbang di area mid. Itu kalau stunnya kena mungkin gak terlalu buying time berapa detik ya sebenarnya tadi di area midnya. Tapi pertukaran yang sangat worth it untuk BTK. Kimia tumbang. Tuh lihat di map gak tadi Cimomo di bawah? Apa tuh? Ada sedikit dilema dari Fight Chicken ketika dia gak mau kehilangan minions wave-nya, tapi dia tahu musuhnya ada Natalia. Itu yang bikin kesel tuh kadang ya. Kalau musuhnya ada Natalia tuh, kayak darah lu sekarat tapi lu nggak tahu mau pulang atau enggak. Iya, karena wanti-wanti kan. Posisinya di mana gitu. Kalau pulang sayang, tapi kalau nggak pulang daripada mati, kayak itulah. Iya. Makanya aku merasa kayak Natalia ini ketemunya sama ini Shark juga. Jadi menurut aku kayak Sharknya kan harus inisiasi kan. Sementara itu yang mungkin bisa dimanfaatin sama Baloyski. Dia bisa aja rotasi dengan leluasa gitu Rina. Sudah mulai langsung dibuka untuk turtle yang pertama. Dari arah strike-nya lebih ke arah belakang Shark-nya. Dan bahkan sudah ada Darsky yang langsung memporak-porandakan pemain dari anak-anak BTK. Tapi kita lihat turtle has been slain. Dan lagi-lagi sudah kita lihat juga bersama. Ngomongin soal objektif, Onyx PH benar-benar sangat rapi sekali untuk turtle yang pertama. Di setup dengan sangat amat baik. Dan bahkan dipukul mundur juga dengan bermodalkan satu naga dari Darsky. Iya, dan rotasi kali ini dari BTK di area mid-nya masih stick bertiga. Dan yang pastinya juga mau ingetin teman-teman kalau kalian nonton M3 jangan lupa jajan GrabFood juga karena ada diskon sampai 70% tentunya sampai tanggal 2 Januari. Tinggal pakai kode promonya aja M3XGrab. Yes, itu dia. Kita lihat langsung ke arah bottom lane-nya Kairi yang benar-benar enak banget untuk segi farmingnya. Cukup cepat dia rotasi dengan menggunakan double jab-nya. Sudah penuh pasifnya. Mau lebih fokus ke arah Mr. Crab. Diamankan begitu saja. Rotasi kembali untuk 5 menit awal dari kedua jungle-nya. Mobazen juga tidak mau kalah. Yang dia lakukan adalah fokus di 5 menit pertama. Dapetin semua-muanya. Bahkan dia berani juga untuk invade dan ngebuka visionnya dengan menggunakan satu entrofinya. Dapetin lagi Sketiza tapi tidak ada entrofi. Hati-hati Mobazen. Sudah mulai bertemu dengan Baloyski. Tapi masih bisa dipukul mundur. Dan masih bisa untuk survive balik lagi ke mid lane. Iya, dan kayaknya ini agak sedikit bersabar dari Onyx PH juga ngelihat rotasi yang cukup agresif dari BTK kali ini. Sementara sepertinya agak sedikit kesulitan juga dari Baloyski-nya mengingat dia juga agak sedikit tipis ya karena Zia ini bakal bahaya banget, tapi ternyata langsung masih ada Black Shoes dari Zia. Masih bisa bertahan padahal tuh udah di jab-jab sama Kairi loh. Iya, itu mau nggak mau langsung dipakai Black Shoes-nya. Terran Revenge-nya dengan combo flicker tidak digunakan. Tapi kita Terran Reach-nya baik sekali dan langsung di combo begitu saja. Tapi Shark-nya yang justru 2 kali dia mendapatkan last hit. Itu nggak sengaja ya, bukan kill steal tapi nge-secure tadi. Iya, men-secure ya. Setidaknya biar dapat sama benar. daripada nggak dapat sama sekali. Dan Baloyski kali ini yang masih mencoba untuk nge-open vision net. Aku merasa kayak Baloyski ini pergerakannya agak sedikit nggak leluasa ya. Gimana tuh Mawar? Apalagi 5 menit awal Natalia ya kan. Natalia yang memang harus bisa kebantu. Ini agak berat sih untuk
Baloyski-nya apalagi berusaha untuk mendekat. Tadi dia memang agak sedikit ngepok ke Mobazen-nya, tapi ada interference untuk mengacaukan segalanya juga. Iya. Dan Mobazen ini bakal mengarah ke Hunter Strike pertama kali. Marky udah punya Ice Queen One, menarik banget. Karena sebagai first item Ice Queen One dia seharusnya nggak punya damage yang terlalu besar, tapi sudah bisa untuk join team fight. Ini efek slow-nya akan cukup ngeselin ya. Iya, tuh Ice Queen One. Padahal dia tumbang 2 kali loh. Tapi masih bisa untuk mengamankan dari segi networknya. Mobazen kali bakal coba dikejar. Oh, itu tipis banget. Dan Kairi di retri mau nggak mau. Dan bahkan kali ini Victor pun tumbang ternyata net. Yes, ditumbangkan begitu saja. Masih ada satu black shoes dari Zia-nya. Dan bahkan kita lihat juga dari naganya Terran Rage hanya memukul mundur sedikit. Dan ini harusnya dari seorang Mobazen menjadikan satu pelajaran penting untuk dirinya agar tidak sembarangan lagi untuk menggunakan entrofinya. Walaupun sebenarnya di sisi lain entrofi membuat farmingan dari seorang Mobazen lebih cepat. Tapi kita lihat dari bottom lane ya, Baloyski terkena Terran Rage, Terran Revenge. Dan bahkan kita lihat sana turun memori justru berhasil langsung shutdown seorang Baloyski. Iya, terkena sisi, terkena Tyrant Revenge dari Shark tentunya membuat Baloyski tidak bisa bertahan lebih lama. Sementara Marky juga masih butuh item physical attack menurut aku, karena Ice Queen One aja nggak cukup untuk seorang Kimi Cornet. Yes, ini Omawa kayaknya masih imbang ya dari kedua tim ini. Aku pikir bakal berat sebelah loh. Ya karena dari draft gini. Kalau ngeliat dari draftnya juga dari Baloyski dia nggak punya target yang enak sih. Mau coba untuk colek si siapa Brody tadi tendang. Colek di Bisa ya. pasti kena. Benar-benar possible. Kena Esmeralda tebel. Iya, karena Nathan interference. Jadi targetnya ini yang agak sedikit sulit untuk ditemukan oleh Baloyski. Kelilia pun juga tiba-tiba dia black shoes, tapi kita lihat masih ada flicker ke arah belakang dari Brody-nya. Baru aja dia omongin bisa escape juga, masih ada flicker lagi. Masih ada flicker. Jadi repot sih Baloyski. Benar-benar harus pintar-pintar mencari timing, momen yang tepat, dan bahkan kita lihat Shark-nya sekarang yang langsung dipetrify, yang langsung diincar dan langsung di shutdown oleh Kairi-nya yang kembali fokus ke arah Turtle dan akan menjadi Turtle yang muda tanpa harus menggunakan satu retribution-nya. Harus mencoba untuk mendelay kembali gamenya anak-anak BTK yang mulai ketinggalan dari Turtle barusan. Dan ini membuat juga targeting pastinya dari seorang Baloyski harus sangat berhati-hati. terkena stun. Udah mulai maju, lihat agak sedikit saja miss super positionnya tadi dari seorang Mobazen. Andaikan kena mungkin turn 4 memorinya bisa langsung shutdown seorang Baloyski. Kurang satu kali basic attack juga mungkin ya stacknya. Iya, stacknya kurang. Iya. Tapi untuk itemnya Kairi ini udah jadi 2 item. Bloodlust War Axe lebih strong lagi. Mobazen bakal mengarah ke BOD atau Endless dulu gitu ya. BOD sih. Oke. Atau Malefic Roar. Wow. Oh cepet ya, langsung bikin Malefic Iya, ya. kebanyakan gitu loh tim-tim. Malefic Roar tuh pilihan yang benar-benar cepat dari kita tuh. Masih santuy aja, ada Black Shoes dan bakal dibalikan begitu saja. Walaupun ada Federal Strike yang terlalu menyakitkan. Dan kita lihat darahnya sekarang 3 orang dan lagi-lagi Mobazen yang justru ditumbangkan Cimomo. Iya, ini memang sebenarnya dari Onyx PH ya. Kalau mereka kayak culik satu-satu kayaknya agak susah. Tapi kalau misalnya team fight berlima kayak mereka kuat banget deh. Ini mungkin yang perlu diperhatikan juga dari Onyx PH ya. Kalau misalnya mereka mau culik satu-satu, apalagi Baloyski berkali-kali dia coba untuk nyulik ke arah Brody, masih bisa di flicker. Ke Zia juga udah ada Black Shoes. Jadi kalau memang mau mungkin dia bisa coba untuk inisiasi, tapi harus di follow up sama teman-temannya yang lain. Bener. Atau timingnya mungkin ya, kayaknya lebih enak kalau si Baloyski ini barengan Pakito nggak sih ketika dia masuk di silence and then langsung di double jab and then ada Federal Strike juga di belakangnya. Jadi benar-benar harus Symphony of Skill-nya jalan. Seperti yang sekarang baru saja diomongin Shark yang di silence. Lihat, nggak bisa dia flicker. Masih ada Petrify dan diincar lagi dan lagi. Mobazen yang nggak bisa entropy, nggak bisa escape dan bahkan Baloyski-nya udah siap kembali di arah rumputannya. Victor tidak berhasil membuka dan bahkan kita lihat masih bisa dihindari. Victor yang sekarang menjadi incaran dari damage dari seorang Kimi-nya. Marky terlalu menyakitkan. Zia masih ada Black Shoes, masih bisa mundur ke arah belakang dan Fight Chicken yang masih belum mati. Ada Kairi yang tiba-tiba flanking dan langsung di shutdown begitu saja. Dihancurkan pelan-pelan dari anak-anak North America BTK. Wow. Onyx PH mereka tahu banget mereka harus motong pergerakannya BTK. Mereka tahu mereka memang team fight di area turretnya.
Tapi kalau kita ngeliat instant reply-nya nih Kawawa. Yes, oleh Samsung Galaxy A52s 5G, di mana ini ditarik sebenarnya, dikaiting ke belakang. Dan ketika semua source-nya sudah habis, Esmeralda hanya Kairinya tinggal nungguin tuh. jalan kaki. Tuh Kairinya. Anteng aja dia nungguin. Pas banget loh. Dia bener-bener nunggu di situ lah, ada minion padahal. Iya, dan pas banget Cuek aja. Feather Ice Strike-nya juga ada. Jadi emang kombonya itu masuk dari Kairi dan juga Hatred kali ini. Dan sepertinya sudah mulai mendominasi perlahan demi pasti kok. Iya, terlihat dari perbedaan gap sih, gap levelnya di sini antara Mobile Zane dan juga Kairi. Kairinya udah 14, bahkan hampir menuju ke 15. Mobile Zane masih stuck di 12. Jadi berat untuk BTK sekarang, dan mereka hampir gak punya jawaban sebenarnya. Mereka hanya bisa kabur, tapi mereka sulit untuk memberikan sisi, kecuali kalau shocknya bisa kena dari Tyrant Revenge-nya. Yes, harus mencari momentum yang sangat baik. Baluski lagi-lagi menjadi little wonder untuk anak-anak Onyx PH. Iya. Yang tampaknya di sini BTK juga mencoba untuk mempertahankan tadi daerah mid-nya. Di atasnya sudah mulai di-push, tapi tampaknya hanya dikacangin aja untuk minions wave-nya. Lebih memilih untuk membuka visionnya di arah tengahnya. Outer turret-nya dihancurkan dan mencoba untuk men-setup di arah top lane. Dari seorang Baluski, satu saja serangan. Ulti dilakukan dari seorang Markinya, tapi lihat Feather Ice Strike-nya 2 tetes aja. Banget loh. Udah sisa 1 bar. Oh, Oke. Itu Dan kalau ada maksimum charge mati nggak tuh ya? Udah dipakai sih tadi maksimum tadi charge-nya. kepake buat ngecek ini ya boostnya ya. Iya. Tapi Tuh lihat. tapi ya yang bagus dari Onyx PH mereka nggak sayang resource skill sih. lempar Iya. semua. Lempar semuanya. Lempar semua, dan mereka PD-nya adalah mereka berhadapan dengan 2 marksman. Partialnya efektif banget. Iya. Jadi gak ada marksman yang bisa stay di tempat untuk kasih basic attack. Wah, di bait aja. Dan langsung mundur dengan menggunakan jetnya Baloyski. Agak sedikit bernafsu di arah bottom lane, tapi it's okay. Itu dia space yang dia buat untuk teman-temannya yang mendapatkan turret di arah top lane-nya. 1 point kill terhadap Baloyski itu tidak berarti ketika kau kehilangan turretmu, dan itu adalah turret ketiga. Dan bahkan sini lihat kombonya mulai jalan dengan menggunakan 1 Tyrant Revenge-nya dan Tyrant Rage, tapi tidak berhasil untuk membunuh Dalski-nya. Flicker ke depan, Facikan terlalu percaya diri, darahnya sangat-sangat tipis dan langsung di shutdown. Black Shoes-nya udah nggak ada. Marki mengincar ke arah Lilia kecil dan langsung killing spree di sana, Cimomo. Iya, udah ngelihat dia udah pakai black shoes-nya, itu udah enak banget. Marknya tinggal jaga posisi aja. Dan memang terlalu overcommit ya dari Facikan sendiri ya. Dia sampai ke punish, padahal tuh masih ada sisi juga dari Larski, masih ada Furious Dive juga. Dan kita tahu Hatred di sini juga dia nggak ke pick up sama sekali, berarti dia memperhatikan posisi dia. Dan stun-nya itu selalu connect ke pemain-pemain dari BTK, Koret. Yes, ini mulai agak-agak gemeter deg-degan gak nih anak-anak BTK ya. Ngomongin soal Onyx PH lebih weaker dari anak-anak Blacklist, tapi nyatanya ini untuk game 1 justru malah mereka yang kayak menurutku lebih kesulitan nih dari segi farmingnya, team fightnya. Benar-benar. Plus yang menurut aku dari Onyx PH mereka cuma perlu ngedodge aja Tyrant Revenge dari Shock. Ya, Kayak tadi di mid. nggak ada sisi lagi kan. Yang paling slower aja sisanya. Atau mungkin si Esme itu juga cuma sebentar doang ya. Ya, bisa dikatin ke belakang juga Marki. Ini Marki bebas banget, dan kita intip dari itemnya juga. Hatred kali ini sudah akan banyak banget ya itemnya. Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Holy Crystal bisa jadi, atau Divine Glaive. Sedangkan Marki nih Ice Queen One tadi first item, Glowing One, Holy Crystal jadi full match item untuk Marki. Pantas sakit banget ya. Maximum charge sekali tembak itu marksman-nya pasti hilang 1/4 HP juga. Dan ini item defense-nya Athena Shield, jadi cukup respect duanya. Teman, banyak dari item defense juga pastinya nggak bakal mengangkat karena Kairi udah siap. Kairi siap untuk jump in dengan physical damage. Yep, bener banget. Apalagi ini Markinya juga dia ada efek burn dari Glowing One juga nih, Net. Ya, bener banget. Dan kita lihat juga untuk Lordnya yang akan muncul ini di atas menit 12, menit 14 lebih tepatnya. 12-5, perbedaan goldnya juga sangat jauh. Dan bahkan itu dia Mobazane yang aku selalu bilang, benar-benar ini harus sangat-sangat berhati-hati lagi untuk menggunakan entropinya. Apalagi dia sadar harusnya Onyx PH punya satu hero yang ngeselin banget yang kita nggak tahu keberadaannya di mana, yaitu Natalia. Plus dia mati 4 kali ya. Menurut aku itu nggak ada backup sama sekali dari BTK sih, Net.
Bahkan Fajikan juga terpaksa dia langsung bikin ke arah Athena Shield-nya, tapi Ila ditabrak sama Dusky-nya dan langsung diamankan begitu saja poin kill Mega Kill dari seorang Parsianya. Dan tersisa 2 orang lagi dari anak-anak USA BTK yang tampaknya di sini Larski sudah mulai recall di arah tengahnya. Kembali hidup untuk Mombazenia dan Lord akan berjalan di arah atas. Bisa jadi ini akan langsung menjadi push dan langsung end atau justru malah masih bisa dipertahankan. Oke, itu bakal jadi pertanyaan tentunya, tapi kali ini bakal coba di zoning terlebih dahulu. Bahkan Baloiski masuk begitu saja. Victor yang akan menjadi target berikutnya kah? Gasya kali ini bakal coba untuk menahan, tapi itu nggak cukup ternyata Cornet. Dan bahkan kali ini dengan Lord yang masuk ke arah base dan mereka nggak perlu nunggu Lordnya, udah langsung bisa nge-end ke arah base-nya dan 1-0 untuk